Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 18 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan dan sukacita bagi kami semua, sebab kami menyembah Engkau, ya Bapa, dan menerima segalanya melalui anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Selamat pagi. Tajuk renungan hari ini, selalu puji Tuhan atas ide yang Dia berikan. Ayat Alkitab terdapat dalam Daniel 2 ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Daniel mencari Tuhan ketika perintah dikeluarkan untuk membunuh semua orang bijak di kerajaan Babel, karena mereka tidak dapat menceritakan atau menafsirkan mimpi yang telah hilang dari pikiran raja. Ia menuntun bukan hanya penafsiran mimpi itu, tetapi juga hubungan mimpi itu sendiri. Para ahli sihir itu ketakutan dan gemetar. Mereka menyatakan bahwa permintaan raja itu tidak masuk akal dan merupakan ujian yang tidak pernah dituntun dari siapapun. Raja menjadi marah dan bertindak seperti semua orang yang memiliki kekuatan besar dan nafsu yang tak terkendali. Ia memutuskan bahwa setiap orang dari mereka harus dihukum mati, dan karena Daniel dan rekan-rekannya dihitung bersama orang-orang bijak, mereka juga harus berbagi nasib mereka. Daniel datang menghadap raja dan memohon waktu untuk membawa masalah ini ke hadapan Mahkamah Agung di alam semesta, yang keputusannya tidak dapat diajukan banding. Ketika permintaannya dikabulkan, Daniel menyampaikan seluruh masalah itu kepada teman-temannya yang bersatu dengannya dalam menyembah Allah yang benar. Masalah itu dipertimbangkan dengan saksama, dan sambil berlutut, mereka memohon agar Allah memberi mereka kuasa dan hikmat yang hanya akan berguna bagi mereka dalam kebutuhan mereka yang besar. Dengan penyesalan hati, mereka menyerahkan kasus mereka kepada Hakim Agung di bumi. Hanya itu yang dapat mereka lakukan.
Daniel berdoa, "Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja." Daniel dipenuhi dengan Roh Yesus Kristus, dan ia memohon agar orang-orang bijak Babel tidak dihancurkan. Para pengikut Kristus tidak memiliki sifat-sifat setan yang membuat mereka senang mendukakan dan menyiksa makhluk-makhluk ciptaan Allah. Mereka memiliki roh guru mereka yang berkata, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ariok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja demikian, "Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda, yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja." Maka dengan segala kerendahan hatinya, ia, Daniel, mengakui bahwa hikmat itu bukan di dalam dirinya, tetapi di dalam Allah di syurga, dan bahwa penglihatan itu telah dinyatakan kepadanya demi hamba-hamba Allah, dan supaya raja mengetahui pikiran-pikiran hatinya. Dikutip dari Letter 90 tahun 1894. Demikian bacaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini adalah kebenaran vital bagi mereka yang mengaku menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Pertama, manuskrip 21 tahun 1899 paragraf 8 berkata, Kristus dalam doanya kepada Bapanya menyatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 176 paragraf 4 yang berbunyi, ketika permintaannya dikabulkan, Daniel menyampaikan seluruh masalah itu kepada teman-temannya yang bersatu dengannya dalam menyembah Allah yang benar. Masalah itu dipertimbangkan dengan seksama, dan sambil berlutut, mereka memohon agar Allah memberi mereka kuasa dan hikmat yang hanya akan berguna bagi mereka dalam kebutuhan mereka yang besar. Dengan penyesalan hati, mereka menyerahkan kasus mereka kepada Hakim Agung di bumi. Hanya itu yang dapat mereka lakukan. Daniel mengajak teman-temannya untuk bersatu dalam menyembah Allah yang benar, yaitu menyembah Allah Bapa. Sebab Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Kemudian yang kedua, dikatakan dalam kutipan ini adanya oknum yang disebut Hakim Agung di bumi. Siapakah dia? The Great Controversy halaman 479 paragraf 2 menyatakan, "Maka dihadirkanlah kepada penglihatan sang nabi hari yang agung dan hikmat ketika karakter dan kehidupan manusia akan ditinjau di hadapan hakim seluruh bumi, dan kepada setiap orang akan diberikan sesuai dengan perbuatannya. Yang lanjut usianya adalah Allah Bapa." Pemazmur berkata, "Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah." Mazmur 90 ayat 2. Dialah, yaitu Allah Bapa, sumber segala sesuatu dan sumber segala hukum yang akan memimpin dalam penghakiman. Dan para malaikat kudus sebagai pelayan dan saksi yang jumlahnya 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu kali beribu-ribu menghadiri pengadilan besar ini. Hakim seluruh bumi yang disebut dengan yang lanjut usianya adalah Allah Bapa. Bapalah sumber segala sesuatu, 1 Korintus 8 ayat 6. Bapalah sumber segala hukum, dan Bapalah yang pimpin prosesi penghakiman. Sebab memang Bapalah Hakim Agung di bumi. Jadi, Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Allah Bapa adalah Hakim Agung seluruh bumi. Lalu, Early Writings halaman 192 paragraf 2 berkata,
Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan anaknya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ini adalah perkataan Petrus dalam Kisah 3 ayat 13-15. Allah nenek moyang Petrus disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah nenek moyang Petrus tersebut punya anak yang bernama Yesus. Apakah Allahnya Petrus sama dengan Allahnya Daniel? Tentu sama, sebab mereka orang Yahudi. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 176 paragraf 5 yang berbunyi, Daniel berdoa, "Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja." Daniel berdoa kepada Allah yang sama yang Petrus sembah, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapakah dia? Dia adalah Allah Bapa. Sebab Allah nenek moyang Petrus dan Daniel ini punya anak bernama Yesus. Jadi, satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa. Hakim Agung seluruh bumi adalah Allah Bapa. Dan Allah nenek moyang orang Yahudi adalah Allah Bapa. Semuanya adalah Allah Bapa, dan Daniel memuji Allah Bapa yang telah menyingkapkan mimpi Nebukadnezar kepadanya. Itu sebabnya Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar dalam Daniel 2 ayat 28. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Allah yang Daniel maksudkan adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa. Daniel memuji Allah Bapa sebab Bapalah yang menyingkapkan mimpi dan artinya kepada Daniel. Bagaimana caranya? Atau melalui siapa? Christ Triumphant halaman 176 paragraf 6 berkata, Daniel dipenuhi dengan roh Yesus Kristus, dan ia memohon agar orang-orang bijak Babel tidak dihancurkan. Para pengikut Kristus tidak memiliki sifat-sifat setan yang membuat mereka senang mendukakan dan menyiksa makhluk-makhluk ciptaan Allah. Mereka memiliki roh guru mereka yang berkata, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku dalam Tuhan, inilah kebenaran vital itu, bahwa Daniel menyembah dan berdoa kepada Allah Bapa, dan Bapa menjawab melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan Yesus hadir dalam kehidupan umatnya melalui kehadiran rohnya. Sebab memang Yesuslah yang menyatakan kepada Daniel hal-hal yang akan terjadi. The Great Controversy halaman 521 paragraf 3 berkata, Allah memberikan kepada manusia firman nubuat yang pasti. Para malaikat dan bahkan Kristus sendiri datang untuk memberitahukan kepada Daniel dan Yohanes hal-hal yang harus segera terjadi. Jelas. Oleh karena itu, kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Kita menyembah satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa, dan Allah Bapa karuniakan kepada kita segala sesuatu melalui anaknya yang hadir dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Terpujilah Allah Bapa dan Yesus Kristus yang Bapa utus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran kebenaran vital pada pagi hari ini. Daniel menyembah dan berdoa kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa.
untuk menyingkapkan kepadanya mimpi Nebukadnezar serta memberikan artinya. Dan Allah Bapa karuniakan kepada Daniel mimpi tersebut dan artinya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, biarlah kebenaran ini menjadi bagian kami semua yang percaya, sehingga masing-masing kami boleh menerima roh anak-Mu dalam hati kami, dan menerima segala karunia yang Engkau berikan melalui anak-Mu, dan mengembalikan puji-pujian serta penyembahan dan doa kepadamu ya Bapa melalui anak-Mu. Sehingga kami pun dapat menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa kepada banyak orang di dunia ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.